Halo teman-teman, di sini kami akan membahas porn addiction. Bagaimana kita mengatasi porn addiction, how to prevent and why it's happen, and many more. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari Sangga Penegas 2. Perkenalkan, nama saya Kasma, saya dari kelas 11 TPU, saya sebagai ketua. Saya Bella dari kelas 11 Perhotelan sebagai wakil ketua. Beranggotakan saya atas nama Nurul dari kelas 11 TPU. Saya Nora Syikin dari 11 TPU. Saya Herlina dari kelas 11 kuliner. Saya Nurul Azmiati dari kelas 11 perhotelan. Dan saya Angelin Paulus dari kelas 11 perhotelan. Satu hal yang pengen kami tekankan kepada kalian, jangan cuma menyalahkan cowok doang gitu. Maksudnya gimana? Ya maksudnya ya, kamu cowok nih, kamu pasti nonton porno karena kamu cowok. Jadi kayak cowok itu identik dengan suka nonton porno. Padahal yang sebenarnya adalah yang nonton porno gak cuma laki-laki aja, tapi cewek juga nonton gitu. Kenapa? Karena menurut saya it's normal. Maksudnya bukan normal dalam segi nonton porno adalah hal yang normal, bukan. Maksudnya ya, semua orang punya nafsu atau syahwat gitu ya. Mau cewek, mau cowok, mau hewan sekalipun punya nafsu juga gitu. Cuma bagaimana cara kita menjaga, mengontrol, dan meminimalisir dari berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama kita masing-masing dan norma-norma kehidupan. Ya udah, itu adalah tugas kita, bagaimana cara kita menghandle diri kita. Nah, sebelumnya kami akan men-share sedikit cuplikan tentang cerita atau pengalaman orang-orang yang kecanduan menonton video pornografi atau film dewasa. Kisah-kisah tersebut mereka kirim ke email Wirda Mansur. Namun orang-orang tersebut telah setuju untuk kisah mereka diangkat dan dijadikan pelajaran untuk kita semua. Oke, langsung saja. Kisah pertama yang pengen gue angkat, ini cewek ya yang cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Wirda, aku sebenarnya baru-baru aja lepas dari kecanduan nonton film porn. Sempat 2-3 tahun aku kecanduan. That's a pretty long time though. Lama banget ya, aku sudah lama pengen lepas dari kecanduan tersebut. Apalagi aku seorang wanita, kalau dipikir kan biasanya yang kecanduan itu adalah laki-laki. Nah ini yang gue bilang, kita nggak boleh mengkotakkan bahwa yang nonton porno itu mesti laki-laki doang, padahal cewek juga nonton gitu kan. Oke, next. Setiap lagi PMS, rasa pengen nonton itu lebih besar loh. Dan setelah mencari tahu, aku pernah baca, kadang itu pengaruh hormon PMS, apalagi usia itu saat itu 23 tahun. Jadi ya rasa menggebu-gebu gitu. Oke. Aku mencoba mengobatinya dengan cara perbanyak aktivitas, banyakin berkumpul sama temen atau keluarga, atau kalau lagi sendiri cari hobi baru, melakukan kerajinan tangan, masak, dan lain-lainnya. Cobain aja semua. Hehehehe. Wow, that's a pretty good movement though. Memang sih nggak sekaligus hilang begitu saja, that's right. Namun perlahan. Semakin jarang dan pas terakhir nonton dalam hati berkata, ngapain sih nonton kayak begini? Apa gunanya? Toh nanti juga kalau udah nikah bisa sama suami. Jadi aku malah aku nyari orang buat ngelampiasin. Yap, udah jauhkan bala-bala terus aku jijik. Aku kayak jijik sendiri kalau ingat pernah kecanduan. Mungkin itu aja berbagi pengalamannya, semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah kirim cerita ini. That's very right. Jadi, kalau misalnya kita udah kecanduan film atau adegan porno, yang mengakibatkan adalah ketika kita merasa jadi gini, emang kan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran kalau dunia itu fana. Semakin dicari, semakin dikejar, semakin gak ada. Kita akan punya perasaan puas kalau sesuatu itu gak ada. Karena emang dunia itu fana. Makanya Allah menyebutkan akhir dari kehidupan itu kematian dan akhirat. Emang itulah tujuan kita hidup. Ya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami mau point out atau highlight yang dia bilang cari orang lain. Jadi dulu tuh ada kisah serial killer namanya Ted Bundy. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah dengar. Kasusnya itu sangat terkenal di Amerika.
Jadi, Ted Bundy ini terkenal orang yang sudah memperkosa banyak wanita-wanita muda, diculik, juga dibunuh, dan mayatnya dibuang. Dan kalau nggak salah, ada 36 cewek yang menghilang, meninggal, dan sudah diperkosa oleh si Ted Bundy ini. Setelah dia ditangkap dan dia ngelak terus kalau dia tidak melakukan hal itu. Namun pada akhirnya dia mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan itu dalam jangka waktu dari tahun 1974 sampai tahun 1978. Dia meninggal pada tanggal 24 Januari 1989 sebelum dia dieksekusi. Ada rekaman wawancara terakhir Ted Bundy sebelum dia dieksekusi, dan kami merasa bahwa wah, pantesan aja dia begitu. Baiklah, di sini kami akan menampilkan cuplikannya ke kalian. Cuplikan sebelum Ted Bundy dieksekusi. Kenapa dia melakukan hal seperti itu, dan semoga kalian paham kenapa. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, two Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, people look at somebody and say, I know there's something wrong with him, and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life. One small but very potent, but very destructive segment of it that I kept very secret, very close to myself, and didn't let anybody know about it. Just arrested was that there was no clue. They looked at me and they looked at the all-American boy. You reach the point where the pornography only goes so far. You begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. I'm no social scientist, and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me, without exception. Every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. Question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. We grew up in regular families, and pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. They snatched me out of my home 20, 30 years ago. As good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home. There is no protection against the kinds of influences that are loose in the society. Oke, peran kami di sini adalah ingin menjadi teman dari kalian semua. Kami tidak mau terlalu menjudge karena kami paham. Kami tidak mau seperti ya gimana gitulah. Kami lebih pengen jadi teman kalian yang menolong kalian berhenti dari kecanduan menonton pornografi. Karena menurut kami orang-orang menganggap topik ini adalah topik yang tabu yang tidak bisa dibahas atau tidak enak untuk dibahas. Padahal banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam topik seperti ini. Kadang teman-teman merasa bersalah, tidak mau, namun hawa nafsu mengendalikan diri teman-teman, dan akhirnya teman-teman menyesal setelah melakukan hal tersebut. Mungkin kalian merasa tidak nyaman ngomong sama orang tua atau orang terdekat kalian.
Karena kalau kalian itu di point out, ditunjuk sebagai, oh ternyata dia orang bermasalah nih, padahal it's normal. Tentu saja kami tidak membenarkan untuk menonton atau mengakses porno, apalagi ke tahap yang lebih tinggi. Kami tidak membutuhkan itu. Itu tidak baik, of course. Tapi yang harus kita ketahui zaman sekarang ini adalah porno is everywhere. Entah itu di film, entah itu di video, entah itu di drama-drama, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Basically, sekarang orang untuk nonton porno itu tidak harus ke website porno, karena pornografi is everywhere. Bahkan ada kartun-kartun yang mengandung unsur-unsur seperti itu. Hawa nafsu itu telah Tuhan berikan kepada makhluk hidup, kepada manusia dan hewan. Cuma jangan sampai kita punya hawa nafsu yang sama kayak hewan. Emang mau disamain kayak hewan? Kalau hewan kan di mana aja jadi, sama siapa aja jadi. Kita jangan kayak gitu. Kebanyakan orang-orang nonton porno itu karena yang pertama penasaran, yang kedua iseng, yang ketiga gabut atau tidak punya kegiatan, jadi dikit-dikit nonton gitu kan. Nah, yang terakhir kesepian. Pasti mereka nontonnya di kamar tertutup, terisolasi, pokoknya merasa tidak ada yang mengawasi. Makanya dia bisa bebas mau nonton ini itu. Tentu saja kita tidak hanya membahas dari segi agama, namun kalau dari sisi agama, semua agama melarang itu. Tentu itu tidak diperbolehkan, yang kan menonton porno itu dosa dan sama aja melihat aurat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja tidak baik untuk kesehatan fisik kita, apalagi sampai masturbasi. Juga tidak baik untuk hati kita. Jadi kotor. Sholat atau ibadah aja masih keinget, diam aja kepikiran, merem aja kelihatan, dan banyak lagi dampak-dampak yang tidak dari kita selalu menonton film dewasa. Jadi, saking bahaya porno itu, ya seperti itu, bisa dilihat dari sisi kesehatan, sains, agama, kehidupan, dan lain-lain. Kami tidak menyalahkan orang-orang yang sudah terlanjur ke situ. Kita harus menolong mereka. Tidak boleh terlalu menjudge seperti, lo pasti masuk neraka nih. Enggak, jangan. Kami tetap ingin bilang ke teman-teman, there are always an opportunity to change. Selalu ada kesempatan untuk berubah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah 1. Jauh-jauh dari kesepian, perbanyak aktivitas yang bermanfaat atau positif agar kita tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut. Kita tidak bisa merubah habits atau kebiasaan kita detik itu juga, kayak gitu, nggak bisa. Itu membutuhkan proses. Nonton sehari 10, lama-lama jadi 5, lama-lama jadi 3, lama-lama jadi 2, lama-lama jadi 1, lama-lama jadi 0. Cuma, lain kali kalau muncul perasaan ingin nonton porno, langsung pergi mencari aktivitas. Ngapain kek, yang penting positif gitu. Atau ketika teman-teman lagi scroll-scroll handphone, tiba-tiba di beranda itu muncul video yang berbau porno. Langsung cepat-cepat alihkan ke yang lain gitu. Dan ada penemuan bahwa kita hanya membutuhkan waktu 21 hari. Only 21 days. Hanya 21 hari untuk mengubah kebiasaan kita. Jadi teman-teman buat tabel, selama 21 hari teman-teman tidak menonton video porno. Teman-teman bisa coba. Terus dari sisi berhentinya gimana ya? Nah, salah satu proses yang kami sarankan adalah jangan pernah berhenti mencoba challenge 21 hari ini. Kalau teman-teman terhenti, ya coba lagi challenge-nya dari awal. Memang tidak mudah, namun itulah usaha. Juga jangan lupa berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, tolong bikin saya berhenti ya Allah. Masa saya doa aja sekarang bawa dosa kayak gini? Masa saya ngelihat Quran tapi mata saya gunakan ngelihat yang enggak? Masa saya begini begitu? Intinya doa dan minta sama Allah. Jangan lupa challenge 21 harinya, dan bagi teman-teman yang belum pernah mengakses atau kecanduan pornografi, jangan pernah mencoba karena sekali mencoba melihat kalian akan susah berhentinya.
Dan di akhir video kami akan menyelipkan doa yang bagus banget untuk teman-teman yang muslim. Dan bagi teman-teman yang non-muslim, bisa menyesuaikan dengan doa di ajaran agama teman-teman ya. Jadi doa ini itu dipakai jika kita ingin keluar dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baru. Terjebak di kubangan yang kotor, keluar dari kubangan itu. Dan terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan vlog kami kali ini. Terima kasih. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi wal ismi wal zunubi wal ma'siyati wal udwan ila anwarillahi wal ma'rifati wal ilmi wal islami wal imani wal ihsani wal ibadati wal sabri. Ya Allah, keluarkanlah kaminya itu langsung ke papa mama dan seluruh adik-adik dan semua keluarga besar, juga keluarga besar kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, jadi supaya dapat pahalanya banyak. Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan, kebodohan dan keraguan-raguan, kebimbangan. Maksudnya itu ragu, bimbang, gak yakin bisa keluar dari maksiat apa gitu ya. Kemudian wal ismi wal dzunubi wal maksiati wal udwan, dari dosa, dari kesalahan, dari maksiat dan dari permusuhan. Keluarkan kami dari itu semua. Kepada apa? Kepada anwarillah, kepada cahaya Allah, cahaya ma'rifat, cahaya ilmu, cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Cahaya ihsan tuh kita selalu merasa dilihat Allah dan kita melihat Allah. Kemudian cahaya ibadah dan cahaya sabar.